Ya, sudah lama sekali kita nggak nge-review microphone dan kali ini saya nge-review sebuah microphone dari Warvedal Pro. Yaitu di sini saya menggunakan Warvedal DM series ya, yaitu DM5 DM5.0 yang apa ini, yang SJ atau yang S kalau nggak salah, yang ini yang S ini. Nah, sebelum kita nge-review ya Warvedal Pro DM series ini, sebenarnya siapa sih Warvedal Pro ini? Ya, Warvedal Pro ini merupakan sebuah perusahaan produsen audio ya, perangkat audio yang berasal dari Cina, tapi dia berada di bawah naungan International Audio Group yang berpusat di UK atau di apa namanya, United Kingdom ya, di Britania Raya. Nah, oke. Sebenarnya ada beberapa seri ya DM series ini, yaitu DM5.0S ya, kemudian DM5.0SJ, terus kemudian DM5.0 Pro, terus kemudian DM57 ya. Jadi ada sekitar 4 atau 3 atau 4 apa namanya varian ya, dan semua varian tersebut ternyata menggunakan kapsul atau apa namanya, dia menggunakan spesifikasi yang sama ya, cuman beda casing aja. Nah, kalau kita lihat apa namanya, fitur yang tertera di websitenya Onsit ya, ini microphone ini ternyata multifungsi ya, atau bisa digunakan di beberapa kasus. Kalau biasa kita sebut all round mic ya. Nah, di sini tertulis ya, robust dynamic supercardioid microphones, high SPL capabilities, kemudian high performance capsule, kemudian low distortion, tailored for vocals, also suitable for drum, guitar cabinets, and other high SPL sound source. Single and multi-pack available, rugged cast metal bodies ya, steel mesh grills, kemudian internal pop shield ya. Jadi itu tadi fitur yang tertera di websitenya ya. Nah, dari sini yang jelas ya, lebih banyak diunggulkan dari microphone ini adalah memiliki SPL yang tinggi sehingga bisa digunakan untuk sumber merekam atau mengcapture sumber suara dari sumber yang keras atau yang memiliki sound pressure level yang tinggi, misalkan seperti drum, perkusi, kemudian instrumen lainnya ya. Nah, dan dari keempat varian yang ada ini hanya berbeda di case aja atau tampilan ya. Kalau kita lihat ya di tabelnya ya, ini berbeda di bagian on off switchnya. Nah, yang punya saya ini adalah yang long throw ya, ada yang short throw, kemudian warna switchnya, kemudian apa namanya, ini ada dan tidaknya switchnya ini, on off-nya, kemudian warna dari pop shieldnya atau grillnya ini ya, terus kemudian warna dari bodinya, dan kemudian oke, udah itu aja ya. Jadi cuman tampilan luarnya sebenarnya yang membuat berbeda. Jadi pada dasarnya mikrofonnya secara performa dan spesifikasi sama persis karena menggunakan kapsul yang sama. Oke, kalau ibaratnya kalau di Mixur itu SM50X sama SM57 ya, cuman beda di bagian luarnya aja sama pop shieldnya aja. Oke. Nah, mikrofon ini merupakan mikrofon tipe dynamic ya, dengan frekuensi respon 50 Hz sampai 12 kHz ya. Memiliki polar pattern supercardioid ya, output impedance sebesar 600 ohm ya, tidak terlalu besar. Kemudian sensitivity minus 52 desibel ya.
kemudian off axis rejectionnya ya lebih dari 20 desibel di 180 derajat, kemudian memiliki maksimum SPL 135. Dan ini saya merekam menggunakan Tascam, dan sudah saya buktikan umumnya mikrofon dengan SPL yang tinggi itu susah di boost gainnya. Artinya dia membutuhkan gain yang banyak ya. Nah, di sini saya menggunakan Tascam, saya menggunakan input level sebesar 81. Nah, dan ini cukup keras ya, artinya gainnya cukup tinggi ya. Dan apa namanya? Ini belum sampai peak ya. Terus kemudian biasanya mikrofon dengan SPL yang tinggi itu memiliki noise to signal ratio yang lebih luas juga. Artinya self noise dari mikrofonnya juga tidak terlalu besar, artinya jauh ya. Dan untuk frekuensi responnya, kalau saya dengarkan ini lebih banyak di frekuensi sekitar 10 sampai 12 kHz nya nonjol ya. Jadi suara sibilance saya cukup menusuk ya, cukup menusuk. Dan kalau dilihat dari grafiknya ya ternyata benar, 10 kHz nya ada peak ya, ada naik, ada puncak di situ. Dan kemudian untuk di 100 Hz ke bawah dia agak turun. Nah, berarti untuk vokal oke, cuman membutuhkan gain yang cukup tinggi ya. Jadi tidak bisa pakai gain kecil, kecuali kalau untuk merekam instrumen dengan SPL yang tinggi kayak drum, terus perkusi dan lain sebagainya. Nah, dan mikrofon ini ya, kalau dari bahannya ini adalah zinc alloy ya, dari zinc alloy, dan ini udah cukup bagus dari segi bentuk, sudah nampak apa ya, modern dan futuristik, tidak seperti mikrofon yang klasik ya. Nah, terus juga dijual mikrofon ini dijual dengan beberapa paket, ada yang single, terus ada yang pack isi 3. Nah, untuk yang seri DM 5.0 SJ ini sudah dilengkapi dengan kabel jack ya. Dan kemarin saya sempat menggunakan mikrofon ini untuk merekam instrumen ya, merekam suling. Dan kalau teman-teman pengen tahu atau penasaran dengan hasilnya seperti apa, mungkin bisa klik link di kartu yang sudah saya sematkan atau link di deskripsi. Dan kurang lebih memang hasilnya seperti itu ya. Saya membutuhkan gain tambahan untuk merekam suling itu, sehingga saya menambahkan preamp ya, sehingga mikrofon ini bisa lebih sensitif lagi. Nah, kalau teman-teman tanya bagus mana ya antara yang seri 1 dengan seri yang lainnya, ya pada dasarnya mic ini dengan DM series itu semuanya sama, cuman beda tampilan aja. Nah, teman-teman nggak perlu menanyakan bagaimana kualitas suaranya, tinggal cari tahu aja. Tinggal teman-teman lebih prefer mana, dengan tampilan yang mungkin gelap atau grill yang warna cerah, atau mungkin ada switchnya dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu ditanyakan bagusan yang mana, yang serinya, seperti itu ya. Nah, karena mikrofon ini SPL-nya cukup tinggi ya, tapi frekuensi responnya tidak flat ya. Jadi saya bingung, ini mikrofon ini sebenarnya suitable for vokal apa untuk instrumen, artinya lebih cocok untuk instrumen atau untuk vokal. Karena memiliki frekuensi respon yang mungkin cocok untuk vokal, tapi SPL yang tinggi, jadi mikrofon ini sebenarnya berada di posisi tengah-tengah ya. Jadi antara bisa cocok untuk vokal, bisa juga untuk instrumen, tapi dengan catatan ya, kalau untuk instrumen frekuensinya tidak flat. Terus kemudian kalau untuk vokal SPL-nya terlalu tinggi, jadi perlu gain yang tinggi. Jadi mic-nya jadi tidak terlalu sensitif. Kalau menurut kalian bagusan mana ini, mikrofon untuk instrumen atau untuk vokal, atau malah untuk keduanya ya? Jadi bisa dipakai dua-duanya. Oke, mungkin cukup sekian review saya tentang mikrofon Barvedal DM series ini. Semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini. Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.